Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Upscape di seluruh Indonesia. Nah, jumpa lagi nih bersama saya Hasnah, salah satu tim Upscape Indonesia. Nah, kali ini kita akan membahas topik mengenai keperawatan keluarga, yaitu fungsi keluarga. Nah, apakah sahabat Upscape sudah penasaran dengan videonya? Yuk simak video berikut ini. Nah, adapun klasifikasi dari fungsi keluarga itu ada 5 nih sahabat Upscape. Yang pertama adalah fungsi afektif, yang kedua adalah fungsi sosialisasi, yang ketiga adalah fungsi perawatan kesehatan, keempat yaitu fungsi reproduksi, dan yang kelima adalah fungsi ekonomi. Nah, kita akan lihat penjabarannya per klasifikasi. Nah, yang pertama kita masuk adalah fungsi afektif. Biasanya fungsi afektif ini berhubungan dengan fungsi internal dalam keluarga. Nah, adapun juga dengan perlindungan psikososial dan dukungan terhadap anggota keluarganya. Adapun komponen dari fungsi afektif ini yang pertama, di mana keluarga itu harus memeliharanya saling asuh, lalu membina keakrabannya, dan yang ketiga yaitu keseimbangan dan saling menghormati antar sesama keluarga. Nah, yang keempat yaitu ikatan dan identifikasi, dan yang kelima yaitu keterpisahan dan ketertarikan. Nah, yang keenam yaitu adanya pola kebutuhan dan respon, dan yang ketujuh adalah peran terapeutik. Nah, contoh penerapan dari fungsi afektif ini di dalam keluarga, di mana biasanya kecenderungan keluarga ini untuk memberikan hak otonomi nih, dan biasanya itu dia menjadi orang yang responsif terhadap kepentingan khusus dan kebutuhan anggota keluarganya secara individu. Selanjutnya nih, biasanya keluarganya itu saling menghormati dan menerima nih antar sesama keluarganya itu tanpa syarat, tanpa membandingkan seseorang dengan orang lain. Nah, biasanya untuk menetapkan standar. Selanjutnya, kita akan bahas terkait dari fungsi sosialisasi, di mana fokus utama dari fungsi ini yaitu adanya sosialisasi dan pengasuhan pada anak. Nah, di mana tujuannya adalah untuk menjadikan anak ini sebagai anggota masyarakat yang produktif, serta memberikan status pada anggota keluarganya, serta mengajarkan nih kepada anak bagaimana berfungsi dan mengemban peran orang dewasa dalam masyarakat. Nah, adapun contoh penerapan dari fungsi sosialisasi ini yaitu adanya nih praktik orang tua dalam mengasuh anak, mengajarkan anak untuk dapat berfungsi dan mengemban peran nih di dalam masyarakat. Lalu biasanya juga nih orang tua itu yang mengajarkan kepada anak bagaimana mengendalikan diri dan menanamkan nilai-nilai apa yang benar dan yang salah. Selanjutnya kita akan bahas mengenai fungsi perawatan kesehatan. Nah, di mana pada fokus fungsi ini yaitu di mana ya keluarganya itu mampu menyediakan kebutuhan fisik, makanan, pakaian, tempat tinggal, perawatan kesehatan, dan biasa melindungi keluarganya tersebut dari bahaya. Nah, contoh penerapan dari fungsi perawatan kesehatan ini, yang pertama biasanya perhatian keluarga terhadap masalah kesehatan keluarga secara serius. Lalu adanya nih keinginan keluarga untuk mencari dan mendapatkan arahan medis terkait dari biasanya mungkin ada yang memiliki masalah dalam kesehatannya. Lalu adanya juga nih rencana keluarga nih untuk mematuhi praktik kesehatan yang positif. Yang keempat, kita masuk ke fungsi reproduksi. Nah, ingat saja kalau fungsi reproduksi ini lebih sebagaimana ya mempertahankan kontinuitas keluarga nih selama beberapa generasi ya. Nah, demi keberlangsungan hidup masyarakat. Nah, contohnya tentu adalah bagaimana nih perencanaan keluarga nih dalam melanjutkan keturunan untuk menyediakan anggota baru di dalam masyarakat. Lalu mungkin juga termasuk juga nih penggunaan kontrasepsi, teknologi reproduksi yang lebih luas di dalam ataupun di luar lingkup keluarga. Nah, yang terakhir kita akan membahas terkait dari fungsi ekonomi. Nah, kalau fokus utamanya tentu ini adalah untuk menyediakan sumber ekonomi yang cukup dan alokasi secara efektif. Adapun fungsi ini biasanya melibatkan ya penyediaan keluarga akan sumber daya yang cukup finansial, ruang, dan materi, serta biasanya alokasinya itu yang sesuai melalui proses dalam pengambilan keputusan.
Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal. Nah, yang ditanyakan adalah apakah fungsi keluarga pada kasus tersebut. Perawat sedang melakukan pengkajian pada keluarga yang terdiri dari seorang ayah, ibu, dan 2 orang anak. Ayah menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja sebagai buruh pabrik dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, keluarga biasanya baru bisa berkumpul pada saat makan malam nih dan saling bercerita di malam hari. Nah, apakah fungsinya nih sahabat Upscape semua? Apakah A fungsi afektif, atau B fungsi sosialisasi, C fungsi reproduksi, D fungsi ekonomi, atau E fungsi perawatan kesehatan? Nah, pada soal ini jawaban yang tepat yaitu adalah D, fungsi ekonomi. Di mana pada kasus kita lihat ya, ada ayah yang menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja sebagai buruh pabrik dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jadi di mana nih ayahnya itu sebagai penyedia sumber ekonomi yang cukup sehingga dapat mengalokasinya secara efektif. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang Hasna sampaikan dapat bermanfaat untuk sahabat Upscape semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Upscape Indonesia agar kedepannya kita dapat memberikan video yang lebih baik dan lebih bermanfaat lagi untuk sahabat Upscape semua. Saya Hasna pamit undur diri. Sampai ketemu kita di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.